Shalom, selamat hari Minggu adik-adik sekolah Minggu. Apa kabar semuanya? Sehat? Luar biasa? Yes, yes, yes. Masih semangat kan? Ya, sekarang kita mau memuji Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Amin. Kita bernyanyi dengan lagu pujian Dengar Dia Panggil Nama Saya. Kami undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Mari kita lipat tangan dan mari kita berdoa. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, mari kita berdoa sama-sama. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Mari kita dengarkan anak sekolah minggu tita pertama dan tita kedua. Tita pertama, akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Tita kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Demikianlah titah minggu ini. Lipat tangan, mari kita berdoa sama-sama. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 11. Tuhan
ingat dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Karena itu marilah kita doa pengampunan kita ucapkan sama-sama. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Mari kita buka ayat minggu ini, yaitu terambil dari Kolose 2 ayat 7. Beginilah bunyinya: Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Begitulah bunyinya. Mari kita berdoa sama-sama. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi. Kita bernyanyi, semua adik-adik berdiri ya, walaupun di rumah harus tetap berdiri. Kita bernyanyi, saya bukan pasukan berjalan. Kita berdoa mengaku iman kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa sama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Kita bernyanyi. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 140. Shalom adik-adik sekolah minggu, selamat hari Minggu.
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan, Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan, Engkau masih memberikan kami kesehatan, sehingga kami Tuhan boleh melaksanakan ibadah kami, walaupun Tuhan dilakukan dalam keadaan online, tapi Tuhan, sukacita kami tidak berkurang sedikit pun untuk melakukan ibadah dalam memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa yang baik, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau Tuhan menyertai hati dan pikiran kami sehingga kami boleh mendengarkan, boleh melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dengarlah doa kami Tuhan yang kami sampaikan dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nats renungan untuk kita pada minggu hari ini tertulis dalam Yohanes pasal 11 ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-26. Yohanes pasal 11 ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-26. Beginilah firman Tuhan. Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau hal ini?" Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, pernahkah kalian semua mendengarkan kabar duka cita atau mendengar tentang kabar kematian? Nah, abang ada sebuah kisah tentang seorang anak yang bersedih, di mana kesedihannya disebabkan karena pamannya sudah meninggal dunia. Sewaktu pamannya masih hidup, pamannya ini baik sekali sama si anak ini. Ketika si anak ini ulang tahun, pamannya selalu memberikan hadiah seperti tas baru, baju baru, dan lain-lainnya. Setiap ulang tahun pasti selalu dikasih hadiah. Begitu juga ketika waktu Natal. Sewaktu Natal, pamannya selalu juga mengasih hadiah kepada anak ini. Entah itu sepatu baru yang ada lampu-lampunya. Nah, tapi suatu ketika anak ini bersedih karena ia ditinggal oleh pamannya sudah meninggal dunia. Kasihan ya adik-adik. Nah, karena si anak ini bersedih, ayahnya pun melihat si anak ini. Ditanyalah kepada si anak ini, "Kenapa kau bersedih?" Nah, dijawab si anak inilah, "Aku bersedih karena paman sudah tidak ada lagi. Paman sudah tidak bisa jumpa lagi dengan aku," kata si anak ini. Nah, datanglah si ayahnya dengan berkata, "Tidak usah bersedih. Tidak usah bersedih. Pamanmu sudah tenang di sana. Pamanmu sudah bersama dengan Tuhan Yesus. Sudah bahagia bersama dengan Tuhan Yesus." Nah, adik-adik, dari kisah si anak yang bersedih ini, apa yang bisa kita ambil pesannya adik-adik? Inilah yang sesuai dengan firman Tuhan kita hari ini di dalam Yohanes pasal 11 ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-26. Dikatakan tadi di situ adik-adik, kata Tuhan Yesus,
akulah kebangkitan dan hidup. Nah, apa maksud Tuhan Yesus ya dengan perkataannya itu? Akulah kebangkitan katanya. Akulah kebangkitan dan hidup. Nah, apa maksudnya ya adik-adik? Maksud Tuhan Yesus di situ adalah bahwa hidup kita adalah milik Tuhan. Hidup kita adalah milik Tuhan. Kehidupan yang disediakan Tuhan yang ada pada kita saat ini dan kehidupan yang diberikan Tuhan di dunia ini bukan hanya itu adik-adik, bukan cuma itu saja yang diberikan Tuhan kepada kita, tapi Tuhan sudah menyiapkan kepada kita kehidupan yang kekal. Apa itu kehidupan yang kekal? Nah, ini kehidupan yang kekal adalah hidup selama-lamanya. Wah, hebat dong hidup selama-lamanya, bisa umur 100 tahun, bisa umur 300 tahun. Bukan seperti itu ya. Jadi hidup selamanya maksudnya bukan hidup di dunia ini. Semua manusia pasti akan meninggalkan dunia ini, tapi kita akan hidup selama-lamanya di mana? Di surga. Nah, itulah adik-adik artinya kehidupan yang kekal. Kehidupan yang kekal adalah hidup bahagia selama-lamanya di surga. Lalu bagaimana adik-adik supaya kita bisa mendapatkan kehidupan yang kekal itu? Inilah tadi yang dikatakan, yang tertulis dalam ayat yang ke-25 tadi. Barang siapa yang percaya kepadaku, kata Tuhan Yesus, barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup selama-lamanya. Nah, ini adik-adik, percaya kepada Tuhan akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Kalau kita percaya kepada Tuhan, maka perbuatan-perbuatan kita harusnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau mencuri itu sesuai dengan kehendak Tuhan tidak? Tidak, bukan. Lalu kalau membohongi orang itu kehendak Tuhan tidak? Tentu tidak. Kalau menyontek itu perbuatan yang dikehendaki Tuhan tidak? Tidak. Apalagi kalau berkelahi misalnya, apalagi kalau mengejek teman-temannya, itu perbuatan yang tidak dikehendaki Tuhan. Nah, kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita harus melakukan perbuatan-perbuatan yang dikehendaki Tuhan. Seperti apa perbuatan yang dikehendaki Tuhan adik-adik? Ya seperti berbuat kebaikan ya, berbuat kebaikan, membantu orang tua misalnya, tidak melawan orang tua, baik kepada teman, tidak berkelahi, tidak mengejek. Nah, artinya harus berdamai dengan teman-teman, harus berbuat kebaikan. Nah, itulah adik-adik perbuatan yang dikehendaki Tuhan. Dan kalau kita berbuat seperti itu, maka artinya kita sudah percaya kepada Tuhan. Nah, itu adik-adik. Oleh karena itu, supaya kita tadi mendapatkan kehidupan yang kekal, mendapatkan kesenangan yang selama-lamanya, haruslah berbuat baik yang sesuai dengan kehendak Tuhan, supaya kita menjadi anak-anak kesayangan Tuhan dan supaya kita dapat kehidupan yang kekal. Maka mulai hari ini kita tidak boleh lagi bersedih, kita tidak boleh lagi menangis, tapi kita harus selalu bersuka cita menghadapi kehidupan ini dengan berbuat
kebaikan. Gitu ya adik-adik. Maka berbuatlah kebaikan di dalam hidupmu. Jangan berjemu-jemu. Nah ini, jangan berjemu-jemu untuk berbuat kebaikan. Berbuat kebaikan itu adalah hal yang paling indah. Karena kalau kita berbuat baik, tentu tidak ada orang yang mau menyakiti kita karena kita sudah berbuat baik, gitu adik-adik. Oke? Maka mari kita lakukan firman Tuhan hari ini. Berbuat baiklah, percayalah kepada Tuhan bahwa Tuhan itu ada, maka kita akan bahagia selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas kesempatan yang kami boleh rasakan ya Tuhan. Kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman yang telah kami dengarkan menjadi pedoman bagi kami Tuhan dalam menjalani kehidupan kami sehari-hari. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami, Engkau ada bersama kami dimanapun kami berada, Engkau ada menyertai kami dalam setiap apapun kegiatan kami. Terima kasih ya Tuhan, berkati juga anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka berada, sertai mereka, berikan mereka kesehatan sehingga mereka tetap sehat dan tetap bersuka cita menjalani hari-harinya. Berkati juga mereka ya Tuhan dalam sekolah mereka, kiranya Engkau memberikan mereka kepintaran yang daripadamu sehingga mereka tetap boleh pintar dalam belajar dan pintar dalam melakukan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah kami dimanapun kami berada. Terimalah doa kami ini hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 71. Kita berdoa untuk menutup ibadah kita. Kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihkan-Nya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengarunia kita dengan damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik.